Halo teman-teman DGI, perkenalkan saya Caroline, bisa panggil Olin. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa narasumber di program kita DGI Talks. Ya. DGI Talks sendiri kan sebenarnya udah sempat ada ya beberapa lama yang lalu, tapi ya memang kita sempat vakum dan sekarang kita lagi coba nih format baru. Kita tayangkan juga nantinya ada di podcast kita ya, podcastnya DGI dan juga di channel YouTube kita. Oke, kali ini kita kedatangan tamu. Kalau gue sih sama tamu ini udah lama banget kenal, udah lebih dari 30 tahun kali ya sejak kita kuliah, tahun ya umurnya. Dan kita on off ketemuan. Tamu kita kali ini mungkin kalau yang mahasiswanya manggilnya Pak Irwan Harnoko, tapi gue panggilnya Irwan. Apa kabar, Irwan? Baik. Nah, kemarin kita udah sempet ngobrol-ngobrol sekilas lah ya tentang rencana kita juga mau hari ini mau bahas apaan sih nih buat DGI Talk gitu ya. Seperti yang ya kemarin lah ya, kemarin gue udah sempat kasih kisi-kisi lah kira-kira kita tuh mau bahas apa sih gitu kan. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol ke topik kita seputar tipografi, ya karena memang DGI lagi mau membahas kurang lebih ya bahasannya di sekitar tipografi lah ya. Mungkin banyak juga sih kali ya teman-teman kita di sini audiens yang ya pasti angkatannya jauh juga di bawah kita, mungkin belum kenal nih siapa lo Irwan Harnoko ya. Jadi mungkin boleh ceritain dikit deh kira-kira sebenarnya kegiatan lo sekarang gimana dan apa aktivitas lo segala macam. Silakan. Sekarang atau sebelumnya? Dari sebelumnya deh, dari pertama. Yang pasti kalau mau singkatnya dulu kan gua mulai masuk ke dunia pendidikan dulunya kan banyaknya praktisi ya banyak ngurusin desainnya di luar pendidikan. Masuk pendidikannya ya diajakin Mas Yongki, nggak bisa Panayong. Jadi pertama kali masuk itu gua di UPH. Jadi masuk di UPH itu. Tapi dulu kuliah desain grafis kan? Ya. Sebelum namanya kita sekarang kan DKV kan? Ya desain grafis. Trisakti. Betul, Trisakti bareng lo. Iya, bareng kita. Terus kita sama-sama muridnya Pak Yongki sama Mayo. Kita manggilnya Mas Yongki nih teman-temannya. Kita manggil Mas Yongki. Almarhum ya beliau. Betul. Terus diajakin ngajar? Diajakin, ya tadinya gua kan kayaknya gua terus Hadi Sunario tuh diajak-ajakin kan antar maju mundur gitu akhirnya. Tapi waktu itu udah lagi kerja jadi desainer apa gimana? Iya. Jadi tapi kan kerja desainer tapi kan masih suka ke rumah Mas Yongki. Terus suka diajak-ajakin gitu. Udah ngajar. Akhirnya ngajar lah gitu. Tapi waktu lagi ngajar pertama itu tuh kan ngajar itu tetap di buat gua kan itu bukan core utamanya gitu. Utamanya tetap gua kan ya dari kerjaan di luar ya, di industri. Kalau di akademik di dunia pendidikan istilahnya lebih ke tambahan atau lebih ke apa menurut lo? Sebenarnya bukan buat tambahan dulu sih. Lebih buat apa? Buat refreshing. Lebih refreshing malah ya. Soalnya kan klien itu lebih nyebelin. Pas kita ke kampus ngajarin anak-anak itu malah relax ya. Iya. Malah refreshing. Ya tapi lama-lama karena sering gaul sama Mas Yongki itu akhirnya keracun ya masuk terus ke pendidikan sampai sekarang. Ya pasti sih sekarang lebih banyak ngajar sama itu kan ngurusin community-nya buat graphic designer. Nah ini dia. Nah, teman-teman nanti itu dari episode ini ya kita nanti ngobrol khusus tentang apa yang Irwan bikin di WGD World Wide Graphic Designer itu kita tahan buat obrolan berikut karena itu seru sendiri gitu ya. Oke. Jadi kira-kira sekarang kegiatannya gitulah ya. Jadi di samping masih ngajar sama di community yang lo bangun juga gitu ya bareng
teman-teman desainer dari berbagai negara gitu kan, sama mungkin sering kolaborasi sama kampus-kampus juga gitu ya. Iya. Oke. Itu nanti kita obrolin lagi. Nah sekarang karena topiknya kan tipografi ya, seperti yang kemarin gue sempat cari opini juga lah sama lo gitu ya soal kondisi, nggak tahu gue ngeliatnya karena gue sendiri kerja itu loncat-loncat ya, nggak selalu di agency atau di creative studio, tapi belakangan malah di client side lah ya, atau istilahnya jadi in-house gitu ya, dan mungkin in-house-nya pun gue akhirnya lebih ke sisi marketingnya, lebih ke sisi bisnisnya gitu ya, walaupun mungkin ada beberapa kreatif atau desainer yang under gue, ada yang enggak gitu. Nah, ini gue pengen tahu pendapat lo sendiri tentang khususnya di kalau di dunia sekarang yang mungkin dengan maraknya startup gitu ya, atau UKM versi teknologi digital ini gitu ya, kebutuhan desain tuh sebenarnya menurut lo, sebelum kita masuk ke Tipoy, graphic design atau kebutuhan desain untuk mendukung marketing sama promo itu emang meningkat atau sebenarnya ya dari dulu juga begini, atau sekarang tuh kayak lebih heavy atau lebih justru? Kalau buat gua karena gua ya lu sendiri juga sama, kali mungkin kita base-nya dari print. Ya ini kan dunia yang dunia yang baru ya, ya kan? Yang benar-benar beda sama kita dulu lah. Kita. Iya. Yang tiba-tiba nggak tahu, kalau buat gue sih ini suatu yang terlalu cepat hilang gitu. Iya kan, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Dulu berarti kalau kita keluar sebentar kita ngeliat banyak yang jualan majalah gitu, sekarang udah hilang gitu, ya kan? Ya. Jadi maksudnya desain yang dihasilkan juga cepat hilang gitu maksudnya? Karena di dunia digital, dibandingin dulu yang masih dalam format cetak gitu. Maksudnya kalau gue lihat sih butuh penyesuaiannya, kita harus lebih cepat ya. Makanya ini kalau ngomong lebih jauhnya, gue terus terang gue kalau ngajar mahasiswa gue pas di ending terakhir itu sekarang di tipografi 2 tuh, gue selalu ngajarin mereka untuk dari UTS ke UAS, lu harus melampaui gue. Soalnya kalau lu cuma belajar yang gue mampu, lu akan ketinggalan. Jadi saatnya lu melampaui gue. Jadi jarang kayak dosen kayak lo ya, jangan minta supaya mahasiswanya kan biasa kan ya, gue nggak ngejudge ya, tapi maksudnya banyak kan mungkin ya kalau bisa ya ilmu lo ya berdasarkan dari gue tuh ya jangan lewatin, tapi lo malah bilang menurut gue iya, gue terus terang ini gue nggak bisa dan lo harus mampu bisa itu. Kalau lo cuma nunggu gue bisa umur gue segini, lo rugi. Iya benar juga. Iya kan, benar kan? Benar, setuju. Sorry tadi gue ketinggalan. Sebenarnya kenapa spesifiknya lo akhirnya ke apa yang bikin lo mendalaminya lebih ke tipografi sih, buat ngajar kan sekarang lo spesialisnya lebih ke tipografi. Jujur ada ketertarikannya. Gue sendiri gue nggak tahu kenapa ya, tapi gue dulu tuh gue bodoh tipografi, gue bodoh. Beneran? Maksudnya pas zaman kuliah? Zaman kuliah tuh gue nggak ngerti apa maksudnya. Sampai kan gue kerja pertama kali pun gue nggak ngerasa gue suka banget sama tipografi. Ya. Tapi sebel juga enggak kan? Enggak. Tapi gue inget ya mulai gue demen sama tipografi itu karena kepaksa sebenarnya. Jadi ya gue kayaknya dulu pernah cerita deh. Jadi maksudnya dulu kan ada si Pramuji Subinawan itu kan, tahu dong Pramuji? Ya Pram. Oh, Pram Surya. Oke. Surya PS Jaya. Jadi kan gue sering bantuin dia, pas dari kuliah gitu suka bantuin dia, dan nyebelinnya dia tuh kan dia selalu ngebandingnya sama Lebowi, sama Herman Tajil. Itu paling menyebalkan. Kenapa? Ya memang topnya saat itu kan. Iya, dan gua kan cucuk gitu kan, itu kan di atas gitu. Dan gua selalu dibandingnya sama dia. Terus ya, akhirnya gua mikir apa yang bikin beda gue sama dia gitu. Yang bikin beda sama dia sama gua adalah salah satunya di zaman itu stok fontnya. Fontnya gua nggak punya font yang kayak dia gitu. Itu yang apa ya? Menurut lo kalahnya di situ?
terus terang itu. Cuma itu doang gitu. Itu kuncinya paling gede sebenarnya di tipografi. Itu apa? Gua akhirnya dulu tuh sampaikan di level yang sampaikan gua senti itu ukurannya berapa, itu gua harus dapat font itu persis. Gua ikutin jiplak itu dulu. Karena si Prem pengennya kayak gue. Jadi gua jiplak habis-habisan. Tapi semenjak itu gua belajarnya karena itu kan lama-lama karena halus. Makanya gua tuh nggak setuju sama orang nggak boleh nyontek itu perlu. Jadi kan kalau lu nyontek makin detail, lu makin pengen persis, lu belajar kan. Ya kayak apa ya, untuk bisa jadi KW super itu kan ya kan lu harus benar-benar jago gitu kan. Nah itu gua akhirnya belajar lama-lama kan itu terlatih gitu. Makanya tapi lu mulai dengan nyontek abis gitu. Dan itu gua terus terang itu diajarin Mas Oki. Dari dulu gue pertama kali nggak nyontek aja kan, gue pertama kali nggak, ini gila kali. Gue diajarin dia kan, gue sering ke rumah dia tuh sering disuruhnya nyontek. Tapi lama-lama itu bekal yang bagus. Ternyata ya. Dan sampai sekarang gue memang ngajarin anak-anak untuk sebenarnya untuk nyontek. Yang lu bilang ATM itu istilahnya satunya. Kalau gue sih sebenarnya bukan ATM lagi, boro-boro gue nggak mau. Sebelum lo modifikasi, lo nyontek abis dulu. Karena nyontek abis itu nggak gampang. Iya. Orang kan ternyata ya. Iya. Kadang-kadang orang suka ngegampangin gitu. Udah kurang lebih sama. Akhirnya ngeliatnya kan Arial sama Helvetica dianggapnya sama gitu. Kan yang gitu-gitu ya. Padahal lu justru harus melihat detail ya, lu harus digging ya, maksudnya lebih ya gua belajar itu karena itu tadi kayak si Prem pengen gue kayak Leboy gitu. Jadi gimana caranya gue supaya kayak Leboy, gue contek persis. Tapi gue terus jadi kasar. Apa tante kalau dengar ya? Oh, dia udah tahu gue contek dia. Tapi benar nyontek itu kalau lu nggak pernah nyontek, lu gimana bisa? Bohong lah. Orang harus langsung kreatif itu bohong. Ya lu belajar musik pun kan harus nyontek. Masa lu udah kasih piano langsung kreatif? Penyanyi juga nge-cover dulu ya. Dia kan lo main piano juga kan masa dikasih piano langsung bikin lagu kan. Saya juga gitu ya, bikin makanan gitu. Iya. Oke, jadi gara-gara itu ya akhirnya lu malah jadi istilahnya malah jadi penasaran, terus malah jadi ya belajarin banget dan jadi senang bang, karena akhirnya belajarin itu kan. Gue harus akuin sih guru gue itu kalau secara desainnya Herwan Tajir itu guru gue secara nggak langsung. Soalnya juga tiap kali bikin desain si Prem itu langsung telepon. Gue ingat banget langsung telepon. Itu kalau si Prem nonton juga pasti tahu. Gimana dia gue lupa manggil si Hermawan apa gitu. Pokoknya dia nanya gimana desainnya Irwan. Kan nyebelin banget. Gue masih cunguk gitu bahasa SMP. Baru lulus ya? Baru lulus kan waktu itu ya? Belum. Masih kuliah. Iya jadi tapi lama-lama gue tahu kiatnya nyontek. Bikin sama. Tapi beneran enggak, tapi lama-lama itu kan lu kalau menurut gue sih salah satu kuncinya belajar desain. Lu harus banyak nyontek tapi nyontek persis. Nyontek banyak aliran, gue pertama nyontek pertama terus terang gue nyontek Hermawan, tapi nyontek yang lain lama-lama kan otak lu tuh nge-mix sendiri, yang bagus-bagus itu nge-mix sendiri. Iya kan? Kalau menurut gue sih begitu ya. Jadi sering-sering menyontek. ini positif way ya. Menyontek untuk jadi untuk lo jadinya akhirnya lo nge-mix sendiri kan apa yang lo contek yang bagus-bagus itu. Dan lo create something new dong akhirnya dari situ kan. Oke. Nah nyambung berarti ya, tadi kan cerita kenapa lo demen awal mulanya yang memicu dan akhirnya sampai. Tapi gue akui dulu itu ya tipografi gue tuh dulu blow on banget. Padahal gitu di awalnya gitu, bukan karena lo merasa gue suka dan gue jago di situ makanya itu jadi sesuatu yang lo mau dalamin dan lo mau ajarin sebagai dosen gitu. Justru berawal dari enggak. Oke. Nah terus balik tadi kalau tadi yang pertanyaan sebelumnya kan yang di era sekarang gitu ya, dengan kecepatan tadi, kebutuhan kita kan desain nih sering kalau gue lihat posisinya penting tapi mungkin disepelekan gitu, atau yang penting cepet, yang penting jadi, pokoknya gue mau besok gue mau ads gue jalan gitu kan, atau gue mau postingan gue harus naik dan sebagainya. Jadi
dibilang nggak perlu desainer atau nggak perlu tim desain, nggak juga. Semua company sekarang malah kalau bisa in-house gitu ya, enggak. Karena mungkin punya, ya itu lain lagi deh bahasannya kalau kenapa harus lempar ke agensi atau daripada hire sendiri. Cuma kan jadinya kayak banyak mungkin beberapa yang kalau sempat gue ngobrol frustasi gitu ya, terutama di tipografi gitu jadinya. Apa segitu pentingnya gitu loh ketika bikin postingan sosial media buat di Instagram gitu kan, buat di TikTok atau buat di mana, mikirin tiponya gitu kan. Atau ketika kita mau bikin ads yang buat naik di ya Facebook, Instagram, Google segala macam itu masih mikirin tiponya gitu. Padahal kan yang penting sekarang message-nya ya, maksudnya copywriting-nya aja gitu nih, kalimatnya menggoda nggak, kalimatnya bikin orang penasaran, curious dan akhirnya mau ngeklik nggak gitu kan. Iya, iya. Gimana menurut dari tipe dari sisi itu ya?